pakai lagu. Pengarang rawi udah ngomong, nahnu jiranum haramil ihsani wal. Ada kan di rawi po ya? Ada kan ya? Tuh pengarang rawi ngomong, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan tinggalnya kita di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah, berarti yang ngarang ini rawi temennya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada po. Maulid dari dulu udah ada. Bukan bid'ah, bukan. Yang bid'ah mah ulang tahun tuh bid'ah. Ulang tahun kan kerjaan orang kagak benar tuh. Mengetahuan lilin mau ditiup dinyalain. Lilin mau ditiup dia nyalain. Habis dia nyalain dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai hidup nyanyi panjang umurnya. Panjang lah, mati panjang umur. Engkong kita, uang kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai karang. Nyecing ya. Orang sekarang pada sok banget. Beli kue tar, tawarin lilin, nyanyi happy birthday to Yul, happy birthday to Yul. Tuyul ulang tahun. Nih. Jadi maulid udah ada. Di rawi udah kita baca po, sejarah kita buktiin tuh di rawi kita baca, di rawi. Kita kan semua sama rawi apal banget po, sampai kulit-kulitnya apal. Pengarang rawi udah ngomong di situ, udah dibilang assalamu alaik Zainal, assalamu alaik atqal atqiya. Di rawi ada. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum ada, tapi ceritanya udah ada. Mana? Di rawi kita baca, an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu faidha fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di rawi ada po. Syarafal Anam ada, Maulid Diba ada. Dulu adanya sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini Tauratnya apal ya semua. Kitab Taurat dia hafalin. Hatam total. Illa sifron wahidan. Kecuali selembar diumpetin sama dia. Maka ini kitab Taurat diamalin, diajarin sama anaknya tuh yang namanya Ato. Kalau bahasa kita begini, tok lu pelajarin kitab Taurat ya sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata po, kalau kata bapaknya jangan. Kalau kata bapaknya simpen, bocah mulu dengar kata bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua takut. Nunduk kita cing. Wah, bocah sekarang jangankan kita pelototin, kita omelin tenggorokan emaknya jelongok. Ngapa lu mak bocah sekarang. Beda. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi patahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama po. Enggak meleset acan. Kita kadang-kadang prediksi kita meleset mulu. Ada bapak-bapak yang ngagul aja bininya bunting 9 bulan. Ngomong aja sama siapa aja. Lu lihat ini bini gue ninta kalau beranak. Wow, pasti anak gue putih bersih kulitnya. Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Wah. Prediksi meleset. Prediksinya meleset. Makanya Nabi mah sama po, cerita sama kenyataan sama. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh kagak demen sama kita cing. Siapa juga musuh kagak demen sama kita. Tapi Nabi Rasulullah musuhnya demen. Siapa musuh kita? Setan, jin, belis. Ini orang lu ngomongnya belis po.
Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Ini Suad bin Qorib demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak macing. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Mending kita dibohong-bohongin sama dia itu. Menangkap jin bertiga, masukin ke botol, jetekap temennya. Kencang buat begini. Temennya yang dua belakang dorong-dorong. Iya lah, udah ditekap masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan po. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orangnya belum ada. Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada solawat. Makanya kalau ada orang kagak demen selawatan, gak demen maulid, gak demen baca solawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temen gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, sendil bolong tuh dia rombongannya po. Makanya kita selawat embat. Selawat. Ustaz, saya nggak punya wudhu, baca sholawat ada pahalanya, tetap dapat. Pak Ustaz, saya baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, baca sholawat ada pahalanya nggak? Tetap berpahala. Baca sholawat dalam keadaan riya ada pahalanya. Tuh, ya macam-macam sholawat. Lawat. Ya Allah, emak-emak dulu tuh orang tua kita cing, ya Allah selawatannya getol. Ngapa? Amang itu doang amalannya atuh. Masak, nyuci, goreng tempe, selawatan mulu. Makanya wajar orang dulu masakannya sedep-sedep. Emang dibarengin sama selawat. Goreng tempe, nguleg sambal, selawat jembat. Kita sekarang apa aja nyanyi mulu. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang nyanyi dan goreng tempe. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Selawat mbak, selawat. Entah kan kita dikumpul di padang mahsyar sono po, kumpul semua kita emang gak kumpul. Kumpul kita masing-masing bawa diri. Hari kebangkitan matahari sejengkal di pala. Matahari sejengkal, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air sono. Mencari air kemana lagi kepanasan begitu. Caranya bawa duit kagak ada jualan air. Siapa yang jualan? Tapi disediain po di padang mahsyar. Allah yang nyediain. Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin po dia kehausan di sana, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Selawat baca udah, embat selawat. Selawat tuh macam-macam po. Lagi kesel sama laki enak po selawatan, baca aja. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja di matanya. Komarun, 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 sedenan Nabi Komarun. Kagak jadi berantem. Bininya namanya Khadijah, Rodiyah. Dibalikin malakinya Rodiyah, ya dawal ayana. Bininya nyaut, itu bukan Rodiyah, ya Toibah bang. Berantem lagi. Anak lewat, emak baca selawatan sama bapak, ngikut aja tuh bocah. Ya jemalu, ya jemalu, ya bocah selawat. Selawat nyanyi mah jangan diapalin po, apalin diri. Ini apa-apaan nyanyi mulu, masak nyanyi, goreng tempe gede sama laki nyanyi, laki nggak pulang-pulang nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa si aku hafalan empok lah gitu dong apa. Ya Allah, lakinya dengar begitu kagak jadi masak, habis kompor ternyata diangin melakinya. Masya Allah, nggak ada po, adem kita selawatan, selawatan aja. Nabi itu Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabi itu ketika nurnya diciptakan oleh Allah, malaikat heran po, kagum. Malaikat nanya,
Qila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut nurnya Nabi Adam yang kau ciptain? Kata Allah, bukan. Sorry aja. Ini nurnya Nabi Muhammad. Justru Nabi Adam, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakin di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi masih. Merada kepo. Kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Nuh nggak kelebu perahunya. Perahunya kagak tenggelam karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Oh, makanya kita kalau pengen nggak kelebu, nggak pengen kebanjiran kampung kita, amalin amalan Nabi Nuh. Amalan Nabi Nuh diantaranya apa? Idza da'atul miskina ajaba. Diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Orang kaya yang undang teragak-ragag. Ngaku aja udah. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh ustaz sampai 1000 aja baca la ilaha illallah 1000. Orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Lah kelar udah ya. Ya, Pak. Iya, Nabi itu begitu, amalannya sama sama Nabi Nuh. Amalan Nabi sama dengan diantaranya yang diamalkan Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang sakit yang miskin tuh, Po. Orang Nabi mah demen sama orang susah. Makanya Nabi pernah doa begini, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa nggak pernah kita baca, nggak pernah Po baca doa begitu. Kita kagak pakai doa begitu, mau udah turunan miskin, cing, udah engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak ya ninggang belangsak pisan kita. Nabi doanya demen sama orang susah, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang sakit. Tuh sunnah. Kalau sekarang jangan dah, nggak boleh nengokin. Corona apa aja kita dikata corona mulu, enak udah. Ya Po ya, dari bulan Maret itu 9 bulan corona mulu beritanya TV, siang malam corona, yang mati sekian, stres kita. Akhirnya kepikiran dah, ya pilek dikit kena gue nih, kena ya. Emang begitu, cing. Iya. Semuanya imbasnya, dagang apalagi, lo kerja, yang kerja kesian. La ilaha illallah, udah semuanya udah imbasnya. Sampai ustadz kiai kena lockdown sama semua, batal semua acara. Kalau dia banyak banget acara batal, Po. Mana mulangin banjir gara-gara cincerona itu, rasa banget. Kita kan udah stres, rakyat udah paling nurut, udah nurut banget. Pakai masker kita pakai, nggak pakai masker di razia, kita suruh push up, ngikut push up, dibayar denda, ngikut denda juga. Nggak pakai masker razia, dimasukin kurung batang. Udah parah banget udah. Rakyat udah nyuruh, kita disuruh jaga 3M ya, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. 3M, dia mah 17M. Suwe banget. Kita suruh 3M, dia 17M. Habis duit kita, pantas kita agak dapat bansos, membuat sama dia semua. Tuh menteri sosial sial diangkalan banget. Emang lagi susah dikorupsi, najong banget dah. Enak kita, Po. Sosial, biarin soknya buat dia, sialnya buat dia juga, sama berledek lo. Enak buat kita. Lah kita nggak dikasih apa-apa. Udah begitu dilarang. Murid-murid kumpul nggak boleh. Larang, kagak boleh. Bener, Po, ini nggak boleh. Gini pilkada boleh. Kan enak banget. Mall buka. Bocah sekolah kagak sekolah bocah. Ini apa sih begini? Umat Islam mulu dirugiin. Apa aja kagak boleh. Makanya kita kumpul begini udah bolehin aja. RT, RW, aparat, sembilan menteri semuanya, presiden. Bilangin kumpul aja nggak ngapa-ngapa. Orang ngaji. Yang penting kita jaga protokol kesehatan, kan begitu. Enggak menyalahi pemerintah, enggak ngelawan pemerintah, pakai masker. Enggak. Nih kalau jaga jarak mah kagak bisa dah. Emang udah dempet-dempetan begini. Enggak, kita yang penting pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan begitu. Apa aja kagak boleh, enak banget, Po. Kita nengokin orang sakit ke rumah sakit enggak boleh. Kata corona, apa aja yang mati corona. Saya punya temen bolnya melonon. Ambeien bolnya melonon, dibawa ke rumah sakit mati. Dikata corona, dikata covid. Saya kesel banget sama dokter. Apa hubungannya, Dok? Bol sama virus, saya kata gitu aja udah. Enak banget. Apa aja corona.
Kita ngaji begini kan kita naikin imun ya Bu. Kumpul begini sama ustazah bareng sama teman-teman, kita baca sholawat bareng-bareng, zikir, naikin imun. Doa kita alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa orang hiburan. Ceramahnya tawa-tawa dikit nggak apa-apa, orang hiburan daripada kita stres. Bila perlu kita nyanyi po, joget-joget di rumah, setel musik yang kencang, senam, joget. Stres hilang, saya jadi sering joget. Orang joget nggak dilarang kok. Siapa yang larang? Disuruh sama Haji Oma. Ayah Haji Oma yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, kan begitu ada lagunya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 lagunya ada. Salahin Haji Oma sono. Stres jadi hilang kita, udah capek, udah corona mulu. Nengokin kagak boleh ke rumah sakit. Makanya sunnah nengokin. Minimal buat entengan po. Datang jangan datang doang. Jeruk 2 kilo bawa minimal, bawa nengokin. Nengok orang sakit datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Pakai hidup nanya orang lagi diimpus ya tanya. Emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, gua enggak ada yang rasa-rasa. Nah kok begitu iyalah lu kemarin enggak bawa apa-apa. Loh, kalau buahin jeruk mah enak kali, gue ada rasa-rasanya, ada asamnya, ada manisnya. Emang PA juga nengokin kagak bawa apa-apa. Ya Allah. Nih mulid. Rasulullah tuh demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Bu. Tuh. Yang kedua Rasul dikatakan apa? Azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf, kita kan kemana-mana bawa kotoranmu di perut. Di perut kita kotoran banyak ini po, kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali, itu bukannya hilang po, kanyut, beda. Bener ini mak. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, udah buang airnya sini aja, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran cing, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Penasaran. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski waktibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Maka Siti Aisyah istri beliau itu Bu, Rasulullah kalau pulang dari mana-mana keringetnya dilapin, habis dilap diciumin sama dia. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang ya, rasain bau perengus. Ya Allah, emak tawanya begitu. Ya Allah, nih Nabi Zainal Anbiya Azkal Azkiya, dirawi udah kita baca kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget cing. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betis kelihatan orang dari bawah, tibang betis doang. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Nenek pikiran di mana tahu? Naik motor Mio pakai celana wahai, wa ilaha illallah. Kirain kenal pot. Iya Hawaii ya. Hawaii dari paha ke betis, kalau wahai dari paha ngatas ini terus. Bu, iya kirain kenal pot berisik banget, kulit ketiup angin, najong bener dah. Ayo cing, udah kita. Hai. Disuruhnya kan pakai jilbab ya Bu. Iya jilbab itu kan bukan yang dipakai di pala empok, itu di pala empok namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang.
Nih makanya suruh ngaji kita pakai jilbab ya Bu ya. Nih maulid karena cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, kelar maulid ayo dah biar kita ada perubahan. Perubahan apa? Dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Belum doyan ngaji, ngaji dah. Ngaji. Di sini ada pengajian ya tuh. Banyak ngaji, mama kalah bapak-bapak. Mama pengajian mingguan, bulanan, gabungan, belum ngaji PKK, belum juga BKMT, macam-macam udah. Bener Bu? Bapak-bapak mah kagak. Nggak pernah saya lihat bapak-bapak jarang pakai seragam mengaji. Mama mulu nih, kompak menandakan kita kompak bersatu, kita ngaji kumpul, dosa dirontogin. Raba dada kita masing-masing cing, semuanya pasti banyak dosa kita. Apalagi saya yang ngomong sama dosa banyak. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa saya mah. Kenapa? Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Makanya hidup saya punya prinsip, hidup itu kayak laksana sungai, ada aja tai yang lewat, emang begitu po hidup. Dosa kita raba banyak banget, po, yang kecil, yang gede, sengaja nggak sengaja. Yang kecil-kecil dirontokin kita ngaji begini. Kadang kita nggak sengaja bikin dosa. Mau berangkat ngaji, laki kita perintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu ada. Bukan di sini, bukan sono di laut. Nih. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat jam berapa udah. Tuh, kan salah. Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Lempo aja po yang melek ngiat jam. Bangun bang, lu lihat jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Nih, nggak sengaja kita banyak dosa kita dirontogin yang kecil-kecil. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Ya Bu, ini kita ngaji dirontogin. Yang kedua pahalanya gede ngaji ke majelis taklim. Datang aja, ikutin usaha kita. Mau bisa kayak kagak ikut aja udah datang. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Mau bisa baca kitab kayak bawa aja, kagak bawa. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Temen datang paling belakang nanya halaman berapa itu halaman Pak. Boleh kebet doang ini. Ya Allah. Datang Bu, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Iya, bahkan kalau guru saya bilang nanti ada orang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, marrobuka wa manabiuka wa makiblatuka. Ini orang kagak nyaut-nyaut mau ditanya. Malaikat apa pegel nanya. Laporan nama Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya kagak nyaut-nyaut, pertanyaan saya nggak dijawab. Kata Allah, siapa itu orang? Lihat dulu, periksa. Diperiksa, dikenalin. Wow, domisilinya rawa bambu. Oh, ya. Periksa masih hidupnya. Diperiksa kok. Ternyata ini orang diperiksa kehidupannya, masih hidup di dunia, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan ke majelis taklim. Temennya belum nyampe, dia nyampe. Speaker belum dihidupin duluan. Mic belum dicolok. Ambal belum digelarin tuh ambal. Dipanggilin temen atu-atu ngaji. Ngajinya rajin banget, cuman diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, diajarin sama gurunya gak bisa-bisa. Orang yang model begitu kata Allah, jangan lu tanya, dapat mugtafar, keringanan dari Allah, dispensasi bebas pertanyaan kubur. Tibang gara-gara ngajinya getol doang cing. Ngaji aja udah, padahal udah tua. Nenek alasannya banyak buat ngaji. Ngaji wak, malu memantu, ntar apa, gue lagi men. Nenek men ajong bener. Ngaji udah. Ngapain lagi kita? Emang godaan rada banyak kok. Apalagi zaman kita, zaman sekarang udah ini ya, emang godaan paling banyak. Ada aja yang bikin malas kita ngaji. Bener, yang bikin kita malas ngaji ada aja. TV di rumah siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. HP hampir semua kita megang HP. Anak megang HP, bener po? Bangun tidur nyari HP. Mau tidur masih megangin HP, bener? Semuanya HP mulu. Sinetron udah kagak ada yang semenggah. Ceritanya udah kagak ada yang bener. Sinetron anak muda ngajarin berantem, tawuran, bener. Ngajarin pacaran. Sinetron mama ngajarinnya begitu ya. Udah kagak bener udah. Ya po, godaan banyak. Kadang udah rapi mau ngaji yasinan malam Jumat, gerimis lah. Ada aja halangan. Itu orangnya bukan keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Orang emang gak keluar di dalam, tangannya doang keluar rumah. Ya gerimis. Mau dalam hati gerimis lagi mau ngaji ntar juga gede bener, manjur banget. Gila malam minggu udah dangdut, ada dangdut nih nonton. Nah
kalian kondangan nih, seru nih. Gerimis juga ya, elah gerimis lagi menonton dangdut. Ntar juga penter, manjur itu omongan. Ada aja halangan. Ya Bu. Tapi semakin besar gede halangannya, kita ngaji, yakin insya Allah pahalanya gede. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahim kita nyambung. Orang yang silaturahimnya nyambung, umurnya panjang, rezekinya murah. Ini kita kumpul begini, rezeki kita udah kelihatan tuh, dikasih besek. Ya Bu, coba kagak datang kemari dapat itu besek. Kagak po. Makanya orang-orang dulu udah buktiin umurnya pada panjang banget. Saya punya ngkong po, 4 bulan yang lalu udah meninggal, umur ada 111. Umurnya panjang, Masya Allah, 111 lumayan itu po ya. Ilah, matanya masih awas, kupingnya masih dengar, giginya masih utuh, ngaji pakai nedeng begini, nggak pakai kacamata. Tuh orang dulu. Ternyata rahasia orang tua dulu umurnya panjang, silaturahimnya rajin banget. Semua saudara yang jauh yang dekat dia kenal, dia datengin. Makanya orang dulu nggak ada yang kehilangan obor. Makanya ngkong-ngkong kita zaman dulu tuh ingat banget, saya masih kecil dipesan kalau malam takbiran, mad, sin, roh, ji, besok habis sembahyang id lu kumpul ya. Lebaran kumpul sini bareng. Saudara lu banyak batono di kampung 2. Pagi-pagi bererot habis sembahyang id, anak cucu mantu bererot po, siap-siap mau berangkat lebaran. Emak bapak kita di belakang ngiringin, dia nenteng tenong. Kalau orang dulu bawa tenong lebaran. Bapak kita keren pakai jas, agak pakai enggak, dia taruh di pundak. Jalan kaki gerah, celananya aja gulung, gendengkul, becek. Sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi pulang sore, kenal semua sama saudara po di Sabah. Makanya orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, umurnya wajar panjang-panjang. Yang kedua, makanannya masih asli. Orang dulu mah nggak ada campuran apa-apa. Orang dulu sih masih ngerasain Pak, biarlah emang zaman susah ya Allah po, nasi sekepel, mengkudunya 3 bakul diirisin minyak. Nasi sepiring, mengkudunya anak banyak 9, Bu lah makan po, berebut. Telur atu di dadar yang tipis banget po. Potong-potong digunting minyak, jajannya kagak berasa telur, berasa kecap doang, berasa minyak doang. Boro-boro kita mau makan dagingnya po, lebaran doang makan daging. Itu juga ada yang bawain. Makan daging dapat ya Allah po, tahlilan doang babak. Ada yang mati aja makan daging dah, makan enak udah ini. Daging dapat sekepel dikopetin mana nenek, ya elah. Nih, jadi kagak berasa daging po, baca kecap doang. Lah pernah 3 bulan kagak makan daging, kagak ada yang mati. Adik saya yang bontot pakai nanya lagi, emang kagak ada yang mati, Mbak? Baba nyaut ambil bawa sorban dari depan rumah, ntar kali neng sore-sorean. Alhamdulillah po, bus maghrib ada aja yang mati. Bocah main di masjid ketiban bedug, mati lagi. Allah, saking susahnya orang dulu po. Tapi lihat orang dulu makanannya kreatif po, nasinya sepiring kecil, mengkudunya 3 bakul diiris. Makan semua kenyang kita. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Keluar tetap aja kuning. Mana ada aja hijau-hijau dikit dah. Luar biasa orang dulu po, makanannya masih asli, belum campuran tangan. Minum air sawah aja kagak mati orang dulu. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio. Orang dulu mengerti bocah gogolio, bocah sekarang mah. Iya po, enak. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, ngabuk, sagon. Tuh, bebe makan sagon nggak boleh ngomong. Nyembur lah po. Orang dulu mah, sekarang kita umur ada pendek, silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Udah zaman enak, ada SMS, ada WA. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, segitu doang udah. Iya, kadang-kadang bikin kata-kata mutiara, di saat lidah tak lagi bisa berkata, di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah. Berarti kan stroke gitu dia. Bikin kalimat begitu najong. Dikata minta maaf itu po, lah lidahnya kagak bisa ngomong, kaki kagak bisa jalan. Ini berarti kan stroke. Lebaran kagak nyampe, silaturahim kurang, umur ada pendek, makanan kita udah nggak asli, campuran zat kimia udah sekarang. Makanya jangan heran penyakit banyak po. Dokter banyak, penyakit banyak sekarang. Aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asem. Si muda bibir pada menyon, tangan keriting, stroke. Orang dulu mah nggak ada yang stroke paling banter gudik gidu penyakitnya. Agak pakai berobat orang dulu mah, cari tikar pandan yang udah kering.
Dia bikin tabunan, emang pantatnya garang, gatel juga garang aja pantatnya bahaya orang dulu mah po. Gitu-gitu mah hilang. Nah, makanya kita budayain silaturahim dengan kita kumpul di pengajian. Kita nanya sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya sama ahlinya. Sekarang banyak orang ngaji bukan sama ahlinya, ngaji pakai Google. Ngajinya mau Google, nanyanya mau ustazah. Akhirnya apa? Agama dikaitin sama akal-akalannya doang. Nanya ada banyak nanya mulu po. Pertanyaan sok kritis. Ustaz, saya lagi sembahyang, kentut. Batal nggak itu Ustaz? Batal. Nanya pengetes gua lo, saya kata gitu aja. Bukan seperti itu Ustaz. Pertanyaan saya panjang ini. Kalau udah batal saya mau wudhu lagi. Mau sholat apakah harus wudhu? Lah wudhu lah, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka itu. Lah basuh. Itu dianya Ustaz inti pertanyaan saya. Nggak masuk akal lah. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Bocah sekarang po. Saya kagak jawab yang begitu. Saya balik tanya lagi sama dia. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Saya kata gitu aja. Muka Ustaz malu. Makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Nanyanya banyak. Ya Allah. Ini anak-anak sekarang begitu kok, sok kritis pertanyaannya. Ustaz, saya ngirim Fatihah buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Kan pertanyaannya kagak ini. Pertanyaan dibuat-buat ini, Pok. Saya bilang sama dia, pertanyaan lu aja salah, bagaimana gua kasih jawaban yang benar? Pertanyaan lu harus benar. Ustaz, kenapa saya ngirim Fatihah, apakah nyampe Fatihah saya buat yang mati? Saya balik tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lu orang aja kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Nggak percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja udah po. Ntar gue bacain Fatihah di atas kuburan lu, kalau gak nyampe lu miss call, saya kata gitu aja udah. Enak banget tau. Banyak udah akal-akalan. Hukum kita itu Islam gampang bu sebenarnya. Jangan digampang-gampangin. Ini kita ngaji nih po. Nanya po, hukum fikih. Bu, dalam ilmu fikih, air kencing najis nggak? Sepakat semua imam air kencing najis. Air sperma najis nggak? Yang bener nih. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Bener po? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Ini ilmu fikih. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Jawab pakai ilmu. Andaikan saja ibu, kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kencing 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang kagak yo? Paling musim hujan beser lagi ya po. Habis beser mandi lagi, kencing mandi lagi. Lah pilek, ampek, meriang, ujung-ujung mati. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Bener. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Ilmu hukum fikih udah jelas. Ibu puasa Ramadan, halangan lagi head, berarti enggak puasa, enggak sholat. Kenapa yang diwajibkan mengqadha puasa, tidak diwajibkan mengqadha sholat yang ditinggal? Halangan 7 hari enggak puasa, ya kan bu? Enggak terawih, kita enggak sholat. Kalau disuruh suruh bayar sholat yang kita tinggal sehari 5 kali 7, 35 waktu. Hari itu kita bayar juga, ribet. Benar? Kenapa? Yang disuruh bayar puasa yang kita tinggalin. Karena kita bayarnya kapan aja boleh. Selesai Ramadan kita cicil. Utang 7, cicil aja. Sampai kapan? Sampai datangnya sebelum Ramadan lagi. Hukum Islam gampang. Jangan digampang-gampangin cing. Ini kita ngaji nanya sama guru dah. Orang sekarang pada sok-sok banget, pernah bisa nyalain mulu. Saya lagi sembahyang pernah disalahin cing. Habis baca mau sembahyang ngadep kiblat, baca usoli diomelin sama dia, kan suwe banget. Bang, abang tadi baca usoli ya sembahyang. Emang apa? Baca usoli hukumnya haram itu. Waduh. Baca usoli haram. Kita mau sembahyang ngadep kiblat, po. Sebelum takbir kan usoli dulu.
Sholli fardul maghribi tsalatsa rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi taala. Mulut kelar ngomong, tangan angkat sambil bergerak sambil ucapin Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin niat. Sejakku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah taala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir, kagak boleh. Allahu akbar, usolli fardul maghrib. Ini kagak boleh. Lah udah takbir baca usoli. Lah terus bagaimana Ustaz kalau nggak baca usoli? Yang nggak ngapa-ngapa. Mau baca usoli kayak baca usoli nggak apa-apa. Kita udah mau mepet nih Bu, waktu maghrib udah kepepet, nggak pakai usoli juga nggak ngapa-ngapa. Sholat takbir aja Allah, barengin di hati niat Allahu akbar, sah. Bahkan menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sembahyang ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbir Allah, barengin hati-hati Allahu akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya di mana? Masalahnya kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi, itu masalahnya. Kalau secara hukum sah saja. Kalau mau sembahyang jangan nyanyi, Paul, saya kata gitu. Makanya kita Masya Allah Bu, nggak ada ruginya ngaji. Dosa diangkat, pahala dapat, alhamdulillah. Kita kumpul bareng sama guru kita, ntar kumpul lagi bareng di akhirat sama guru kita. Almar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita demen sama guru kita, kumpul ntar di akhirat bareng sama guru-guru kita. Guru bakal kumpul bareng. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ayo. Guru dipanggil duluan sama malaikat. Guru, cepetan surga, masukin buruan. Setelah dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari rawa bambu. Udah kali duluan ke surga murid lu, dilihat ke surga nggak ada po. Guru protes sama malaikat. Malaikat, mana murid saya katanya ke surga duluan? Saya longok kagak ada, saya impleng nggak ada di surga. Udah kali duluan ke surga, ke neraka kali mampir. Nah, lu tempat cuma 2 di sini guru. Kalau ke surga neraka, coba cek mampir lu kali murid lu. Guru belang-belain po ke neraka. Nyampe pintu neraka ada yang teriak dari dalam, "Guru! Guru!" Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Guru penasaran, dicoker-coker, dikorek-korek, dikenalin. Lah, lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, pulang ngaji guru saya ngomongin mulu. Ya, bebek modal lu. Makanya nggak ada ruginya dah kita kumpul istiqomah. Sempetin dikit po, sempetin waktu dikit kita ngaji. Bener. Sekarang udah waktu udah banyak yang kesisa, yang kebuang kita. Orang yang udah dikasih umur panjang kan dikurangin. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kami panjangin umurnya, kami kurangin kejadiannya. Sekarang udah kerasa kita, mata udah mulai lamur, pandangan kabur. Kulit udah lentur, makan mau bubur, dikit lagi masuk ke dalam. Ini sempetin waktu udah po, kita mau ngapain, udah tua, udah nenek ngaji aja udah, dateng aja. Kenapa? Kadang orang lupa, sering makan enak, jasmaninya dikasih vitamin, dikasih minuman, nutrisi, semuanya makanan yang enak-enak bergizi. Tapi kita kadang memikirkan itu doang, mikirin rohani kita. Rohani juga sama po, rohani kita perlu nutrisi, penuh vitamin. Dengan apa? Dengan cara kita kumpul di pengajian, zikir, doa, kita panjatkan, yakin semua itu mendapatkan bekal buat kita dalam menuju ke alam barzah. Karena kita nggak bakal lama pindah dari dunia ke alam barzah. Hari ini kita peringati maulidnya Nabi, karena hijrahnya Nabi, karena lahirnya Nabi, karena kematiannya Nabi. Mudah-mudahan insya Allah kita semua ada bekal buat kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sesuai doa-doa kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
khatimah. Alhamdulillah diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rizki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, serta Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang salihin dan solihat. Ibu bapak kita, keluarga kita, orang tua kita yang udah meninggal dunia, agar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para guru-guru kita, para ustadzah kita, para ustadz kiai kita, senantiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa bisa mengayomi masyarakatnya, bisa menjaga masyarakatnya, dan takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Dan kita semua yang hadir hari ini, kita berharap kumpul kita semua nanti bersama, kumpul lagi di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Sebab kita ngaji, dosa kita dirontogin, po. Dosa-dosa kita yang dirontogin dilempar ke laut sama malaikat, laut nolak. Dilempar ke gunung pun dosa kita, gunung nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Nah, lu baik-baik dah. Dah ini aja dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan. Udah lapar, doain po biar gemuk saya. Biar gemuk, biar sehat. Ya, lagi kurang sehat ini ntar mau. Ya, makan yang banyak jadi gemuk ntar nih. Kalau gemuk bukan hati lah, jadi tolek. Dah ini aja dah dari saya. Mohon maaf, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.